Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami panjatkan puja dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium IPA SMK Nusawo dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menampilkan diseminasi budaya positif dari modul 1.4. Yang namanya positif biasanya identik dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau negatif pasti hal-hal yang tidak baik. Jadi di budaya positif di sini nanti kita akan membahas hal-hal baik yang ada hubungannya dengan kita sebagai guru dan nanti hubungannya dengan siswa atau murid. Ya, tujuan pendidikan menurut Ganda Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan dari pendidikan yaitu menuntut. Ya. Jadi kita sebagai guru berusaha menuntut anak ke arah yang baik. Ya. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mendidik. Ya. Paradigma yang ada bahwa guru itu adalah seorang pendidik, ya, pendidik hanya mendidik menciptakan anak-anak yang pintar. Padahal kalau menurut tujuan pendidikan yang disampaikan Gajar bahwa kita sebagai guru adalah fungsinya adalah menuntut segala proses, jadi menuntut ke arah yang baik, ke arah yang positif. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak itu atau murid itu sebagai biji tumbuhan yang disemai dan sekolah sebagai lahan pertanian. Jadi kita itu ibarat petani atau tukang kebun. Kemudian anak-anak kita, murid-murid kita itu sebagai bijinya. Kemudian sekolah sebagai lahan pertanian. Kalau biji-biji itu kita rawat, ya kita sirami, kita pupuk, ya insya Allah akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ya. Kemudian untuk mewujudkan itu semua, maka perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan itu semuanya dengan penerapan budaya positif. Apa saja sih? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama adalah pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan dan santun atau 5S. Kemudian yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Yang kita sudah mengamalkan itu di setiap pagi. Kemudian berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah. Kemudian setiap pagi juga kita mengadakan kebiasaan salam-salaman ya, setiap itu. Kemudian ada asmaul husna, ada hafalan surat-surat pendek. Nah itu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kemudian konsep budaya positif. Nah nanti kita akan membahas 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif.
Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari konsep budaya positif ini, ya nanti memiliki penjelasannya yang hubungannya dengan kita. Contoh nanti ada di segitiga restitusi itu ada penjelasan masalah yang kita hadapi bersama murid kita. Kemudian keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, cuma lebih ke arah ke arah berpihak pada murid yang disepakati bersama-sama. Kemudian ada motivasi perilaku manusia dan sebagainya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi atau disesuaikan dengan kebutuhan murid. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa menuntut si A untuk kita tidak. Jadi mereka biarkan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian perubahan paradigma belajar ini bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah untuk membangun budaya yang positif, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi kalau kita ingin sekolahnya kita baik, otomatis kita harus menciptakan lingkungannya yang baik. Tapi kalau lingkungan sekolah kita sudah tidak baik, untuk mencapai hal baik pasti ada hambatan. Jadi menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif, aman. Kalau sudah tidak aman, otomatis tidak akan berjalan sekolah yang positif. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi yang namanya disiplin itu kita sebagai guru harus mengontrol anak. Kalau tidak mengontrol, otomatis disiplin tidak akan berjalan. Contoh yang sudah kita lakukan, kalau setiap pagi kita hilangkan, kira-kira anak itu bisa berangkat lebih awal atau malah tambah telat ya. Jadi itu kontrol guru terhadap siswa itu harus kita tingkatkan. Contoh yang berikutnya yang hubungannya dengan rambut. Kemarin kita sudah memperingatkan anak bahwa rambut yang panjang harus kita cukur. Ternyata kemarin kita lupa. Kita lupa, anak-anak yang sudah cukur itu perasaan esok papanannya saya tidak akan potong rambut. Jadi memang kita harus menjadi kontrol bagi siswa kita. Disiplin kita tegakkan, kita berkolaborasi bekerjasama untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian ada permainan tematik. Ada dua permainan. Yang pertama, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. A di sini saya ibaratkan Pak Derajat, yang B itu Pak Musim nanti ya. Kalau misalnya saya boleh Pak Derajat saya. Tugas Pak Derajat adalah mengepalkan salah satu tangan Pak Derajat, salah satu tangannya. Coba dibayangkan bahwa Pak Derajat menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya Nisa, dalam segala Pak Derajat perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga
karena begitu pentingnya untuk kehidupannya. Ya, jadi berusaha bagaimanapun caranya harus digenggam. Kemudian tugas RKB Pak Mujib adalah oh iya Mbak Nisa, ya Mbak Nisa, ya Mbak Nisa mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Pak Derajat. Ya, bagaimana caranya untuk membuka kepala tangan Pak Derajat? Boleh, ya Mbak Nisa boleh membujuk, ya rayu, menghardik, ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengiris, ya, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepala tangan Pak Derajat. Ya, itu. Kira-kira apakah Pak Derajat membuka kepala tangannya atau tidak? Kira-kira membuka atau tidak? Karena di dalam tangannya Pak Derajat ada sesuatu yang tidak mungkin akan dilepas. Ya, kira-kira gimana? Dilepas atau tidak? Karena di dalam tangannya Pak Derajat ada sesuatu yang mungkin di dalam hidupnya Pak Derajat yang dikepal. Ya. Mungkin sesuatu yang sangat berharga, tidak bisa diuangkan atau tidak bisa ya, kira-kira bisa dibuka atau tidak kepalanya? Tidak. Ya, alasannya kenapa apa? Berarti ya, karena sesuatu yang sangat berharga, ya, jadi tidak dilepas. Ya, ini. Jadi yang bisa melepas kepala tangan itu adalah yang kudus, ya, Pak Derajat sendiri. Walaupun dibayar, kemudian diintimidasi dan seterusnya, kepalanya tidak akan dilepas. Ya, sama aja dengan kita punya prinsip. Kalau prinsip kita kuat, pasti dipikir dibayar seterusnya, ya pasti tidak akan terpengaruh. Ya, ini. Ya, kemudian bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Jadi jawaban sama nanti ya, tidak bisa dibuka. Kira-kira apakah Anda Pak Derajat ya atau Mbak Anissa membuka kepala tangan Pak Derajat? Apakah Anda atau B? Tadi Mbak Anissa ya? Ya, membuka kepala tangan Anda, kepala tangannya Mbak Anissa. Ya, mengapa alasannya? Itu mungkin Anda kan Pak Derajat kan? Ya. Apakah Pak Derajat atau Mbak Anissa membuka kepala tangan Pak Derajat? Tidak ya, tidak bisa. Kemudian apakah Pak Derajat atau Mbak Anissa menutup kepala tangan Pak Derajat? Menutup. Ya. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol ya untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah ya Pak Derajat sendiri. Tidak ada yang bisa membuka selain Pak Derajat sendiri. Jadi inti dari permainan ini adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Yang mungkin kalau yang dipegang misalnya batu yang disuruh dibuka, dikit-dikit ya mungkin dilepas. Tapi kalau barang itu yang sangat berharga, cincin atau perhiasan dari suami kita atau istri kita, ya pasti akan dipegang, tidak mungkin dilepas. Ya. Jadi pada diri kita, ya sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya. Itu teori kontrol. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada 4 teori. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya.
guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrol dari Dr. William. Apa sih ilusi guru mengontrol murid? Nah, di sini dijelaskan. Ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh anak tersebut. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Kira-kira contohnya apa ya? Kira-kira contohnya apa guru? Untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada contoh? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, hal kecil misalnya, ketika anak datang terlambat, ya, ketika anak datang terlambat, kalau kita paksa, ya mungkin anak itu akan datang terlambat terus atau sebaliknya. Ya, bisa kalau kita paksa, kamu harus berangkat lebih awal. Ya, contoh ya, yang saya terapkan dulu di kelatapan pada saat apa, semakin dipaksa tambah awal memakai. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin harapannya dari si apa mungkin beda. Ya, mungkin diingatkan mungkin di Jawa Eropa bangun kasih dan seterusnya. Ini karena di rumah dengan mungkin tidak beda ngomongnya. Ya, ini teori guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, ini bujukan ya, adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi ilusi ini, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin apa ya? Kita memberikan penguatan yang positif, ya mungkin kita memberikan motivasi ke apa ya, jadi mungkin memberikan motivasi yang baik, ya, yang efektif dalam bermanfaat itu bisa merubah ilusi itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi yang membuat orang merasa bersalah. Contohnya, misalnya ada kasus nyuri atau apa yang kita panggil anaknya untuk mengakui kesalahannya. Ya, mengakui kesalahannya. Ini bisa teringat, ya, bisa teringat dulu saya dipanggil Pak Belajar, ya, bahwa saya tidak boleh mengulangi lagi. Ya, jadi menguatkan karakter. Harapannya adalah nanti pada saat dia berubah, ya, akan mendapatkan hasil yang positif. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang beda. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi ada 4 ilusi dari William Besser dalam teori kontrol.
Kemudian disiplin yang kedua, disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin di sini bisa berarti berupa sanksi atau hukuman, bisa berupa aturan atau tata tertib, bisa disiplin itu berupa kepatuhan. Ya, ini disiplin. Ada yang berupa sanksi atau hukuman, ada yang berupa aturan, ada yang berupa kepatuhan. Apa sih disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya. Betul, Bu Anissa? Ya, kalau bahasa Inggris disiplin, yang artinya disiplin. Ya, disiplin artinya disiplin. Kalau bahasa Latin disiplin, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderunganmu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi tadi arahnya ke apa ya, ke hukuman, bisa ke aturan atau lalu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, ini sudah mengarah ke disiplin, memerintah diri sendiri. Ya, contoh beberapa hari ini, tingkat kedisiplinan kita luar biasa. Jam 6.30 parkiran sudah penuh. Ya, itu disiplin diri kita sudah meningkat. Biasanya kalau kita berangkat jam 6:30, ya, itu masih kosong. Ya sudah paling hanya 2 ini yang awal. Ya, itu disiplin yang memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Jadi kita sekali menjadi karena kita menginginkan murid kita menjadi murid-murid yang disiplin, ya kita berikan contoh. Ya, kita sudah memberikan contoh yang terbaik. Ya, sekarang sudah piket, alhamdulillah sudah berjalan. Berangkatnya lebih awal-awal, tidak ada yang lain. Ya, disiplin. Kemudian manfaat disiplin. Manfaat disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itu manfaatnya banyak. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan adalah nilai-nilai baik dari nilai disiplin. Yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa yang latar belakang. Ya, ini kebijakan universal yang disepakati secara bersama-sama. Dan contohnya budaya pagi, kan kita sudah sepakat berangkat lebih awal. Yang piket ya berangkat lebih awal, yang tidak piket yang mana awal. Ya, itu nilai kebajikan universal. Kemudian maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Apa saja sih nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh murid-murid kita? Ini ada apa yang biasa kita nama dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, beraktivis, berkegiatan global, berteknologi dan kreatif. Ini nilai kebajikan dari anak-anak kita yang ingin dicapai.
Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Motivasi apa Pak Baik? Motivasi apa? Dorongan. Ya. Maju. Dorongan untuk maju. Ya, motivasi. Motivasi di sini ada tiga, motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi eksternal dua ya. Motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal lagi, dan motivasi internal atau disiplin positif. Ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila atau saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Penjabarannya seperti ini. Ya, jadi teori motivasi ini menurut Dian apa ya? Dian dosen dalam bukunya Turing School Discipline. Ini menyatakan tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki perilaku ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya mungkin ini kalau kita terapkan di anak kita ya setiap pagi ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi itu setiap pagi berusaha berangkat dasing agar tidak kena hukuman karena tidak dipisahkan. Ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi anak mungkin berangkat dasing biar tidak kena hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ya, mungkin kita ada imbalan. Kalau kamu berangkat kasih, ya, kamu akan mendapatkan nilai yang bagus mungkin seperti itu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, jadi grade-nya naik lagi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan konsekuensi, nah ini sangat penting bagi kita. Ya, apa sih itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ya, hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukum bersifat satu arah. Hukum itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan itu berupa fisik atau psikis, untuk disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah ini hukuman. Rata-rata hukuman ini bersifat menyakitkan, yang berupa fisik. Kemudian konsekuensi.
sudah terencana atau sudah disepakati, sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada kasus, ya, ada kasus. Misalnya si A melakukan pelanggaran, dia mendapatkan hukuman, ya, dia mendapatkan hukuman lari keliling lapangan. Kira-kira masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi lari keliling lapangan? Hukuman, ya, hukuman. Ya, tapi kasus lari keliling lapangan kalau di dalam mata pelajaran kejuruan itu adalah suatu konsekuensi. Ya, tapi kalau hukuman itu diterapkan di mata yang lain, ya, di mata yang lain, maka itu adalah hukuman, sebagai hukuman. Tapi kalau di mata kejuruan disuruh lari keliling lapangan adalah konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan. Misalnya kalau pas pelajaran kejuruan datang terlambat lari 2 kali, itu konsekuensi karena sudah ada kesepakatan dari awal. Ya, ini konsekuensi. Nah, ini contoh kasus. Ya, contoh kasus tindakan guru mencatat 1.100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk dalam kategori hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan pin sekolah atau apa ya, pin sekolah, itu juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, karena belum mungkin, ya, kemudian sudah sama kertas tugasnya kesobek. Itu namanya adalah konsekuensi karena sudah ada kesepakatan kalau merusak ya harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi karena sudah menuangkan air, ya, dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Ya, jadi hukuman ini sifatnya adalah satu hal. Tapi kalau konsekuensi, yang itu sudah ada kesepakatan dari Allah. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini pendapat dari Alfi Cohen, ya, ini bahwa penghargaan tidak efektif. Kadang-kadang dari kita kalau misalnya kejuaraan atau lomba itu kan biasanya menginginkan penghargaan. Yang di sini nanti akan dibahas penghargaan. Ada yang tidak efektif, kemudian ada yang dulunya ada beberapa, ya, nanti kita bahas. Yang penghargaan tidak efektif adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan tersahabat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi motivasinya adalah kalau kita melakukan kegiatan, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Kalau kita tidak melakukan, ya, berarti kita tidak mendapat penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta mungkin lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ini motivasi penghargaannya yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, misalnya buat bisa maju mendapat penghargaan, kira-kira yang di depannya iri apa tidak? Iri, ya, maju, apalagi maju ke depan terus dikasih uang
1 juta, tapi yang lain pasti iri. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, ini kita terangkan. Ya, jadi apabila kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada murid-murid, ya, besar kemungkinan murid-murid kita termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Contoh, ya, kalau kamu rajin, saya akan kasih nilai bagus. Ya. Mereka akan termotivasi, ya, karena penghargaan itu, makanya langsung seperti ya, saya akan mendapatkan nilai bagus. Tapi prosesnya, ya, prosesnya itu, ya, mereka itu akan tidak jujur. Ya, seperti wajib, ya, ada temannya dan seterusnya. Ya, ini penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan yang merusak hubungan. Yang mungkin Pak Beda dengan Pak Wardi karena bersaing, ya, karena bersaing salah satu, ya, itu lama-lama akan merusak hubungan. Ya, awalnya kita jadi tidak harmonis. Ya. Kemudian yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada riset yang kalau di LMS yang di modul TGP di situ ini ada riset dalam sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajahnya tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak, ya, maka yang tidak mendapat jawaban yang benar pasti akan merasa kecewa. Jadi hasil dari anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi penghargaan yang mengurangi ketepatan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian penghargaan yang menurunkan kualitas. Pengamat dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel dengan sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang baru ini hasil kinerjanya berhenti bertengkar. Penghargaan yang menurunkan kualitas karena sudah laku. Pokoknya setiap saya melakukan membuat judul, saya pasti akan mendapatkan uang. Ya, mendapatkan uang. Maka dia kerjanya seperti punya konten tanpa melihat kualitas kontennya itu. Ya, jadi penghargaan yang menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Biasanya guru bahasa Indonesia yang menjanjikan sesuatu. Ya, kalau kamu bisa menulis sesuatu, menulis puisi yang bagus, kamu akan mendapatkan hadiah, misalnya uang. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, jadi kalau anak kita sudah dikasih tahu, yang mereka pasti akan semangat untuk mendapatkan itu. Tapi berbeda dengan yang
yang tidak diberitahu, walaupun mereka tidak tahu, mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan hasilnya yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah penghargaan. Ya, banyak sekali. Jadi peneliti atau penulis karena punya iming-iming yang besar, ya maka hasil yang dia ciptakan biasanya semakin jelek, bukan semakin baik, ya, tapi semakin jelek karena nominal yang dia sudah lihat, kalau saya membuat konten saya dapat SG, ya, jadi arahnya ke materi, ya, tanpa melihat nanti hasilnya seperti apa. Terus yang terakhir penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya ini di sistem ranking, ya, di sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, ya. Apalagi kalau sedikitnya hanya satu angka atau mungkin sama, ya. Ini. Jadi penghargaannya yang menghukum. Hanya selisih satu, saya terlalu kalah. Kejar lagi selisihnya satu, kejar lagi selisihnya satu. Lama-lama yang peringkat dua akhirnya dia malas untuk berprestasi. Teman-teman yang kalah dulu selisih kalah terus, ya biasanya seperti itu. Contoh yang sering terjadi, misalnya di kelas A, ya di kelas A, si A dan si B sama-sama pintar, tapi karena si B selalu terbayang-bayang si A, jadi dia tidak bisa berkembang. Pada saat dipindah kelas dengan kelas yang berbeda, mereka pasti akan berlomba atau bersaing, malah mungkin lebih pintar si B. Ya ini terjadi di SMP saya dulu. Ya karena satu kelas, wilayah di kelas itu anak akselerasi semua, anak pintar-pintar semuanya. Karena si B ini selalu tertekan oleh si A, makanya si B itu tidak bisa naik ke atas. Setelah dipindah ke kelas reguler, ternyata pada saat ujian UN, yang B ini malah peringkat satu, karena lepas dari bayang-bayang si A. Ya ini penghargaannya yang menghukum. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia ini masuk yang keberapa? Mas Said, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira masuk yang mana? Yang paling dasar. Benar, sudah. Kira-kira kemana? Ke kebutuhan atau ke kasih sayang, kebebasan? Tahu Bapak Ibu yang mana tadi? Ke kasih sayang. Kalau Mbak Laras betul juga. Terus yang lain apa sih? Yang mana? Tanya. Kalau berdua apa berdua? Yang mana? Yang curhat ya kalau yang beda. Tapi kalau yang lainnya, yang fun. Ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama ini kebutuhan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, hanya fisiologisnya untuk bertahan hidup, ya misalnya kesehatannya,
rumah dan makan. Ya, hanya sebatas itu kok bertahan hidup. Ya, kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi apa yang hubungannya dengan kemampuan kita, ya, itu penguasaan. Kemudian yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang bebas. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Cara dari anak-anak kita banyak ke kebutuhan ini, kebebasan. Kemudian kesenangan, ya, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi kalau anak-anak kita rata-rata banyak dari kebebasan dan kesenangan. Ya, kalau dari kita sendiri, apa yang pertama tadi, survival. Kemudian yang kelima, restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ya, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, rata-rata dari kita ke anak, ya, ini tidak restitusi ini tidak kita lakukan. Ini restitusi posisi kontrol dulu, ya. Jadi posisi kontrol dulu ini ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, saya yakin rata-rata dari kita paling banyak adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, maksudnya ya. Ya, rata-rata dari kita ya pasti yang nomor 1, yang penghukum. Ya, pasti hukum, salah ya domai. Ya, itu betul. Ya, itu pasti penghukum. Ya, kemudian yang membuat merasa bersalah, ya mungkin dari guru BK ya sudah mungkin masuk yang nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Yang kelima itu yang jarang dilakukan. Ya, yang kelima manajer, mungkin guru sudah mempraktekkan untuk yang manajer. Ya, kalau saya sendiri yang laporan rata-rata ya yang nomor 1. Itu posisi kontrol guru. Ini penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Ya kalau tidak fisik ya ucapan, ya menyindir atau menghardik, ya contoh bahasa ya. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau alasannya sama. Kamu selalu saja salah. Kemudian ada lagi selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini hubungannya dengan bukan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini penghukum. Ya, hasilnya kemungkinan murid akan malah dendam. Aku bukan kamu selalu ngeband gitu kan. Ngeband gitu kan. Ya, biasanya anak-anak yang mendapat hukuman ini biasanya selalu mendendam, selalu teringat. Kemudian kamu bukan kamu sering songkongan, ya itu. Ya, ini penghukum, ya kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, ya, suara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bisa seperti, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Adik, kamu ini bagaimana? Ya, ini biasanya guru BP ya. Guru BP biasanya yang merasa bersalah, ya sampai anaknya nangis dulu, ya mengakui kesalahan, ya membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Sebagai teman, memposisikan guru sebagai teman. Ya, misalnya masuk kelas itu guru, gitu kan, itu kan sudah apa ya, sudah ya, saya pasti lalu guru, ya, dan seterusnya itu memposisikan guru sebagai teman. Ya, jadi mungkin guru di posisi teman ini, ya, ini mungkin dengan anak lebih dekat, tapi kadang ada kejelekannya. Ya, ada kejelekan. Jadi anak biasanya malah melonjak, ya, biasanya melonjak karena merasa pak guru saya teman saya. Ya, jadi mungkin sopan santunnya nanti yang berkurang. Ya. Ini kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat 3 bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya pemantau berarti mengawasi, ya, sebagai pengawas. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, ini guru BPK kalau pemantau. Ya, peraturannya apa? Ya, peraturannya apa? Bisa tidak boleh pakai sepatu selain warna hitam. Ya, dibaca peraturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yang luar biasa, yang perlu kita terangkan, ya, adalah sebagai manajer. Ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ini contoh. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi ini kita sebagai guru itu istilahnya memberikan apa ya? Memberikan anak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi yang berbuat salah yang tidak disalahkan, yang disakiti ya juga tidak di apa ya, tidak sama-sama tidak. Ya, tapi guru di sini akan memposisikan diri bagaimana caranya untuk menjembatani yang bersalah itu untuk apa ya, memperbaiki kesalahan. Ya, ini. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari cara keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Ya, kayaknya kalau di sini ya, karena kita belum coba. Ya. Dari kelima posisi ini yang sering kita perhatikan 1 sampai 4, yang 5 belum pernah. Mungkin besok di BK ya Mas, di BK mungkin bisa diterapkan yang manajer, yang butuhi mungkin nanti bisa ini ya untuk menangani kasus ini. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini dan dibuat bersama oleh guru dan murid sebelum dan atau selama proses pembelajaran. Ya, ini harapannya wali kelas ya. Wali kelas membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama di dalam kelas. Jadi nanti kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, ya anak tersebut yang nanti diarahkan ke keyakinan kelas ini. Kamu telah melanggar keyakinan kelas kita yang nomor berapa? Ya, ini. Kesepakatan kelas berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Tujuan keyakinan kelas yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas hasil dari curah pendapat semua warga kelas berdasarkan nilai kebajikan universal. Jadi setiap anak yang disuruh mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, menunjukkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerjasama dan tanggung jawab. Yang keempat, mewujudkan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk belajar. Ya, itu tujuan dari keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya otomatis nanti suasana kelas yang kita ajar itu menjadi aman, nyaman. Kalau ada anak yang keluar dari suasana itu, yang kita panggil, kita ingatkan lagi bahwa kamu telah melakukan penyimpangan terhadap keyakinan kelas kita. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan. Kalau aturan lebih mengikat ya, pasti ada sanksinya. Kalau peraturan, kalau keyakinan, ya kalau keyakinan karena sudah disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, tahapannya ada sosialisasi, kemudian mempersilahkan warga kelas untuk berjuang pendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian menyusun keyakinan kelas, ya, kemudian memberikan contoh, kemudian kalimat negatif, ya, memperbaiki kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini, jangan terlambat datang ke sekolah, jangan itu kalimat negatif. Kalimat positifnya adalah datang ke sekolah tepat waktu.
Contoh di kelas kita, ya, kan ada tulisan buanglah sampah di tempat, ya, di tempatnya. Ya, itu sebenarnya kalimat negatif. Kalau ada anak yang kritis, Pak, laci B, tempat, ya, makanya kita kita jangan menyalahkan anak. Ya, kalau peraturan di kelas itu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, laci B tempat. Ya, makanya diperjelas lagi, buanglah sampah pada tempat sampah atau tong sampah. Jadi diperjelas lagi. Ya, karena anak-anak kita itu kreatif banget. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, sini di tempat ya, tempat buang sampah. Ya, jadi diperjelas lagi, buanglah sampah pada tong sampah dan seterusnya. Itu kalimat negatif. Kemudian yang kedelapan, tidur kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kalau ada yang kurang sesuai bisa disepakati. Itu tahap pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tahap pembentukan keyakinan kelas ditinjau ulang, kemudian setelah meyakini, ya, selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Mungkin kalau ini diterapkan di kelas kita, ya, di kelas kita mungkin tidak ada anak yang keluar ke warung, ya, izinnya ke kamar mandi tapi itu nanti, ya, kalau kita sepakati bareng-bareng dari awal, ya, karena ini kurikulum merdeka, ya, kita buat keyakinan kelas dari hal yang paling kecil. Ya, kalau kita warnanya kreatif, bikin keyakinan kelas, peraturannya ditulis semuanya, disepakati bareng-bareng, pasti akan merasa senang, ya, saya meyakini keyakinan kelas kita. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi kalau sudah terbentuk, dibuat yang tulisan yang besar di masing-masing kelas. Jadi kalau ada anak yang menyimpang, disuruh membaca keyakinan kelasnya. Kemudian yang lain, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, segitiga restitusi meliputi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ini kalau menstabilkan identitas yang paling bawah, yang paling dasar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi mengkonfirmasi yang salah yang dia berbuat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, itu 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi berusaha untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau ada anak yang salah dipanggil, ditanya, kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya, mungkin anak tidak tahu hasilnya. Mungkin ada yang bilang, ya karena saya terlambat hasilnya. Yaitu mengubah identitas dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Ya. Kalimat-kalimatnya, ya, ini biasanya diidentifikasi sebagai berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini mengembalikan identitas yang gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Seorang
Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Ya, kata-katanya ini, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang menghubungkan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi setelah anak merasa mengambil kesalahannya, kemudian distabiliskan, kemudian ditanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan yang seperti apa yang kamu inginkan atau kelas kita inginkan? Ini sebenarnya keyakinan. Terus ini contoh kemarin praktek. Langsung ke ini peran ya, hanya peran saja. Ini kasus kemarin yang saya angkat adalah anak yang memakai lipstick. Ya, saya memakai lipstick. Anak melakukan kesalahan dipanggil ke ruang guru, pasti anak akan takut. Ya, saya takut kalau belajar langsung dimarahi dan sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Kalau sudah punya salah, pasti akan ada. Apalagi kalau paksain, nanti istirahat paksain ya di ruang guru. Pasti anak itu sudah takut dulu. Aduh, saya mau paksain, nanti bagaimana ya? Baru masuk kok sudah benar ya. Nah, ini contoh dari sedikit penanganannya dari awal ditanya siapa duduk, kemudian ditanya kenapa kamu dipaksain untuk datang ke ruang guru, mau nyampaikan tadi Pak saya ngumpul teman saya misalnya, baru nanti ini untuk program kebajikan apresiasi. Dalam pemberian apresiasi dengan beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten kepada dosen. Ya, ini untuk kebijakan apresiasinya. Jadi beri dukungan secara khusus akan bersalah, ya tapi kita dukung untuk anak itu memperbaiki hidupnya. Terima kasih pada teman-teman guru Universitas yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diskusi tentang budaya positif. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, yang itu Mas Bayu.